أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ونور الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم صلاة وسلاما إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, imam masjid, tokoh masyarakat, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada malam hari ini, saat dan detik ini, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat dan salat maghrib secara berjamaah. Ada yang sehat tapi tak sempat, ada yang tak sehat, tentunya tak bisa hadir dalam majlis kita pada hari ini. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, banyak nikmat yang Allah kasih, Allah tak pernah menyuruh kita untuk menghitungnya. Akan tetapi satu di antara perintah Allah adalah syukuri nikmat Allah. Syukur dengan lisan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian syukur dalam bentuk perbuatan, maka kerjakan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Bukannya payah. Allah tak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmat Allah. Tak ada ayat dalam Al-Quran, oh hitung nikmatku, kata Allah. Tak ada. Allah cuma menyuruh kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Setiap hari dalam majlis biasanya senantiasa kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di majlis ini termasuk abdan syakura, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar perjuangan dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk risalah dakwah beliau menegakkan agama Islam. Maka pada bulan Maulid ini, maka banyak peringatan-peringatan untuk memperingati hari lahir, untuk memperingati seorang sosok yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan banyak mungkin kegiatan tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memupuk rasa sayang cinta kita kepada Rasulullah. Salah satu asbabnya adalah dengan melihat sirah nabawiyah, kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, bersalawat tentunya bahagian daripada wujud cinta kita kepada Rasulullah, amalan lisan. Kemudian lebih jauh lagi, mari kita cintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menunggu masuknya waktu Isya, sebagaimana biasa jadual Ustaz Didi Sanjaya pada malam hari ini kami diberikan amanah untuk menggantikan beliau mengisi waktu iktikaf kita. Kita niatkan iktikaf menjelang masuknya waktu Isya sekitar lebih kurang setengah jam ke depan. Mudah-mudahan sambil berzikir bagi adik-adik yang di rumah tahfiz Al-Quran sambil mengulang-ulang hafalan,
Sekaligus kita pada majlis ini melakukan tausiah saling mengingatkan, bukan berarti yang duduk di atas ini lebih faham, lebih hebat, lebih alim, tidak. Kini kebetulan diberikan amanah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan menyampaikan pada malam hari ini 5 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. 5 wasiat baginda Rasul, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang akan kita sampaikan pada malam hari ini wasiat Nabi, pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Tapi pesan ini kata Rasulullah juga bisa diamalkan bagi orang yang mau mengamalkannya. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah termaktub dalam kitab Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'khudh anni haula'il kalimat," siapa yang mau mengambil dariku beberapa kalimat kata Rasulullah, "fayamalu bihinna," yang mana dengan kalimat tadi dia bisa beramal dengannya, "au yu'allimu may ya'mal bihinna," atau bisa mengajarkan orang lain sehingga orang lain bisa mengamalkannya. Inilah kira-kira pesan Rasulullah, ungkapan Rasulullah 14 abad yang silam. Kita memang tak bisa bertua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah beruntung kita ada sahabat-sahabat yang mau mengabdikan dirinya untuk menerima hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sahabat yang banyak itu yang mau mengabdikan dirinya khusus menerima hadis Rasul, maka dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Dan mudah-mudahan kita mampu mengambil pelajaran dari semangat Abu Hurairah. Kalaulah kita tengok sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, istri Rasulullah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika berbicara masalah hadis, maka sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi itu bukan Siti Khadijah istri Nabi. Kalau di kalangan keluarga, maka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu adalah istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, terutama hadis-hadis dalam takaran lingkungan dalam rumah. Pribadi Rasul itu banyak disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa istri Rasulullah yang lain. Kemudian ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Beliau ini adalah sahabat Nabi. Dia banyak meriwayatkan hadis karena memang kakaknya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau dia banyak meriwayatkan hadis karena dekat dengan Rasulullah. Kemudian ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga banyak meriwayatkan hadis karena ada hubungan darah dengan Rasulullah. Kemudian ada keluarganya yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lain halnya dengan Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Umurnya bersama Rasulullah Islam, dia Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke-10, masuk tahun ke-11 Hijriah. Maka masanya berada dalam keislaman bersama Rasulullah itu sangat singkat, 3 tahun saja. 3 tahun, tapi riwayat hadis yang sampai kepada kita, baik itu hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, itu kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekitar 5.300 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ada Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, Siti Aisyah radhiyallahu an. Ada beberapa orang yang banyak meriwayatkan hadis. Maka Abu Hurairah lah adalah orang yang paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena dia punya semangat tinggi untuk belajar kepada Rasulullah. Dia sudah tertinggal jauh dari Abu Bakar, tertinggal jauh daripada Umar. Karena orang-orang ini sudah Islam di awal-awal dakwah Rasulullah. Maka dia mengambil posisi. Dan dia didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang didoakan khusus untuk mendapatkan ilmu banyak, terutama dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. 3 tahun dia tinggal di masjid. Ada Sufah namanya dekat masjid ni. Dia orang miskin Bapak Ibu. Meskipun nanti di akhir hayatnya ketika Rasulullah wafat dia sempat diutus
diberikan amanah untuk jadi gubernur, tapi di awal-awal hidup masa Rasulullah dia adalah orang susah, kemudian dia tinggal di masjid di Sufah, kemudian dia mengkhususkan diri untuk menghadirkan dirinya bersama Rasulullah. Inilah sebab kenapa hadis-hadis itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya sebelum Islam adalah Abdus Syam. Abdus Syam ini artinya adalah hambanya matahari. Kenapa namanya Abdus Syam? Karena memang sebelum dia menjadi seorang muslim, dia menyembah matahari. Dia menyembah matahari. Nah, setelah masuk Islam, kemudian dia bersua dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapa namamu? Kata dia, nama saya adalah Abdus Syam. Bukankah Abdul Rahman? Kata Rasulullah. Ya, Abdul Rahman ya Rasul. Sehingga pada hari itu bergantilah namanya dari Abdus Syam, hambanya matahari, kepada Abdul Rahman, hambanya yang maha pengasih, hamba Allah. Nah, dia berasal dari negeri Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar, ayahnya Sakhar Ad-Dausi, berasal dari negeri Daus. Kemudian pemberian nama lukab dengan Abu Hurairah atau disebut dengan Abu Hir. Kalau disebut Abu Hir, maka kata Abu Hurairah dia lebih suka ketika dipanggil dengan sebutan Abu Hir, karena pada satu ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan tentang akhlak seseorang kepada hewan. Maka setelah dia kembali dari majlis Rasulullah, dia melihat seekor anak kucing. Anak kucing, teringat kajian Rasulullah, dia ambil anak kucing tadi, dia pelihara. Sayang kemana-mana kucing itu dibawa kucing itu kemana-mana, sampai pada satu ketika kucing itu dimasukkannya ke dalam saku pakaiannya, dan kucing itu keluar. Apa kata Rasulullah? Anta Abahir, engkau adalah bapaknya kucing. Sehingga melekatlah nama itu sampai dengan nama yang sering kita dengar, Abu Hurairah, lebih familiar bagi kita daripada nama aslinya. Nama aslinya tadi Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dausi. Hidup bersama Rasulullah hanya sekitar 3 tahun, tapi beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mungkin dalam beberapa majlis, dari mulai sekolah, banyak hadis yang kita dengar bisa kita hafal, dan tentunya lebih jauh lagi mampu kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hadis yang akan kita sampaikan ini ada pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, 5 pesan. Apa kata Rasulullah? Faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah. Siapa yang mau mengambil tadi beberapa kalimat kata Rasulullah dari diriku, yang bisa dia amalkan atau dia bisa ajarkan ke orang lain sehingga orang lain bisa mengamalkannya. Maka yang pertama kali mengangkat tangan waktu itu adalah Abu Hurairah dalam majlis seperti ini. Banyak sahabat yang lain, tapi yang lain tak ada angkat tangan. Ini menunjukkan semangat Abu Hurairah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang senantiasa dalam majlis ilmu ini senantiasa semangat dan mendapatkan fadilah daripada majlis ilmu yang kita miliki, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata Abu Hurairah, saya akan mengambil itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adda khamsan wa qala, dia mengucapkan 5 hal, 5 pesan. Maka yang pertama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan mudah-mudahan bisa kita fahami bersama dan meningkatkan semangat kita dalam beribadah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Maka hendaklah engkau berhati-hati terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi sebaik-baik hamba. Jadi ini pesan pertama, takun ittaqil maharim, takut, berhati-hatilah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi a'badan nas, sebaik-baik hamba. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan sekali seminggu bagi kita yang laki-laki, Bapak Ibu, mendapatkan wasiat takwa. Ya kan, ittaqi, takwa. Kalimat takwa itu berasal dari kalimat ittaqi. Pesan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kalau disebut haram, maka yang haram itu tidak hanya setakat hal-hal yang berbau makanan dan minuman. Kalau disebut haram biasanya kita ingat, oh ini ada makanan narkoba, ada minuman vodka dan yang lain sebagainya. Yang haram itu tidak hanya hal dalam bentuk makanan. Meskipun banyak ayat dalam Al-Quran mengingatkan kita, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa saja yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal yang lagi baik. Berarti kalau tak halal, maka tak boleh kita konsumsi. Maka yang kalau disebut haram, maka yang haram itu tidak hanya sebatas makanan dan minuman, tapi hal yang berkaitan dengan masalah makanan dan minuman ini termasuk juga, karena dia akan berpengaruh kepada semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang berasal dari sesuatu yang haram zatnya, maka sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diharamkan untuk memakan makanan yang mengandung narkoba umpama. Meskipun pada saat-saat tertentu ada dibolehkan, kondisi darurat contohnya di dalam dunia medis ada dibolehkan mengkonsumsi zat-zat yang berbau obat-obat terlarang, kecuali ketika saat-saat tertentu. Makanan, kullu lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang paling pantas untuknya. Dalam masalah makanan, dan makanan ini akan berpengaruh kepada doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, kusut masai bentuknya, rambutnya berdebu, pakaiannya menjadi lusuh. Kemudian dia melaksanakan tawaf, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyrabuhu haram, sementara tatkala itu dia meminum sesuatu dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, kemudian pakaiannya pakaian yang haram. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan doa tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara masalah makanan tentunya berkaitan dengan masalah cara kita mencari rezeki. Bagi pedagang mungkin ada yang mempermainkan timbangan, sepele bentuknya, mungkin satu ons, sikit cuman tak apa-apa. Maka kalau bagi yang berdagang, apakah senantiasalah dicek timbangannya itu masih okey atau tidak. Jangan sampai makan pula hak orang lain. Memang satu ons, satu orang, kalau sempat sehari itu ada 100 orang yang membeli, ada berapa banyak hak orang kita ambil. Maka tak salah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mempermainkan timbangan. Kemudian dalam masalah gaji, mungkin bagi PNS dia tak berangkat, ada SPPD dia tak berangkat, disuruhnya orang lain berangkat. Kemudian yang bukan haknya diambil juga. Meskipun di instansi itu sudah jadi kebiasaan tidak bisa menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dalam masalah makanan, dalam masalah minuman. Kemudian dalam masalah kebiasaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, umpama dalam ucapan, orang yang biasa berkata bohong itu dilarang dalam agama kita. Kemudian ghibah, mencela orang lain, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya dalam usul fikih, al aslu fin nahyi lit tahrim, asal pada setiap larangan, kalau ada kalimat larangan di situ, adalah nahi, adalah nafi. Kalau ada lahnya dan nahi, larangan, maka larangan itu biasanya identik dengan sesuatu yang dilarang, tak boleh. Kalau haram itu berarti tadi tidak hanya tak boleh dalam untuk makanan. La taqrabu zina, jangan dekati zina, tak boleh berzina. Maka hal-hal yang berbau zina contohnya, bagi kita yang menggunakan gadget pada hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, pencinta penggemar situs porno terbesar di dunia termasuk Indonesia satu di antaranya.
Jadi kalau ada orang tu solat, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi maksiatnya tak berhenti juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika megang HP itu tak bermaksiat. Tergoda dia, mungkin dia tak cari ketika dia buka Facebook atau apa, lewat video tu kan, dia tengok dia sampai siap. Berarti kita sedang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya sedang berzina. Matanya sedang berzina. La taqrabuz zina. Ini contohnya ni kan, hari ini kan banyak di sini. Atau masuk ada status orang yang mencaci maki orang lain, kemudian kita tak suka dengan orang tadi, kita ikut pula komen, kasih like. Ya betul, memang macam itu tu. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau disebut haram maka tidak hanya sebatas makanan dan minuman. Dan melakukan sesuatu yang haram akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu akan bertambah dengan banyak taat kita kepada Allah, wa yanqusu bil maksiyah, dan dia akan berkurang, mengempes, mengecil tatkala kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi standarisasi iman kita bertambah dan berkurang tu nampaknya bisa kita tengok. Kalau biasanya kita rajin berinfak, bersedekah, datang-datang malas saja, padahal gaji kita tak lebih banyak mungkin. Biasanya kita melaksanakan solat berjamaah di masjid, datang-datang malas saja datang untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Sibuk megang HP, sibuk dengan cucu umpama. Boleh jadi tatkala itu iman kita sedang menipis. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Kita senantiasa berusaha untuk memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah ungkapan ada yang mengatakan ini hadis dhaif. Man kana salatu, barang siapa yang salatnya yang tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad illa bu'da. Orang yang melaksanakan salat tapi salatnya tadi tak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad, dia tak makin dekat dengan Allah, illa bu'da, tapi makin jauh. Jadi hati-hati. Anda tahu ada yang rajin melaksanakan ibadah haji, umrah, tapi ketika ada kemungkinan kesempatan melakukan perbuatan maksiat, dia masih bermaksiat. Boleh jadi ibadah yang dilakukan itu hanya sekedar ibadah yang dikerjakan, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pesan Rasulullah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas. Dan kalaulah sebuah negeri itu tertanam rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, law anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Disebutkan oleh Allah, takwa itu menyebabkan keberkahan oleh Allah, dibuka dari pintu langit dan bumi. Jadi sekali seminggu, terutama bagi kita bapak-bapak, diingatkan masalah takwa. Dan takwa itu tidak hanya sebatas masalah ucapan, perbuatan, tapi segala aspek kehidupan kita harus didasari oleh ketakwaan kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Jadi dengan rasa takut kepada Allah, meskipun tak ada CCTV, tak ada orang menengok, maka tentunya kita akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridha dengan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada engkau, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ingin jadi orang kaya, Pak? Setiap orang ingin menjadi orang kaya, banyak harta, pangkat tinggi. Tapi kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil aradi, tidaklah dikatakan kaya orang yang banyak harta bendanya, walakinnal ghina anin nafsi, orang yang kaya itu adalah kaya dirinya, kaya di diri. Betapa banyak orang yang kaya ternyata ada yang melakukan bunuh diri, harta kekayaannya banyak, tapi bunuh diri, tak ada ketenangan dalam dirinya. Maka kita bukan berarti dengan menyampaikan ini kita harus jadi orang miskin, tidak. Orang Islam harus menjadi orang yang kaya. Kalau dia tak kaya, macam mana nak infak sedekah? Kalau dia tak banyak hartanya, bagaimana dia nak melaksanakan umrah?
Kalau dia tak kaya macam mana bukan cantik masjid kita ini, takkan kita minta-minta ke pemerintah terus kan? Nah, tentu ada orang-orang yang berlebih hartanya, dia infak sedekah kan di jalan Allah untuk masjid ini umpama. Orang Islam harus menjadi orang kaya. Tapi kata Rasulullah, warda, ridha. Atau dalam redaksi hadis yang lain, iqna, merasa cukuplah dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, takun aghnan nas. Kan ada istilah qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Lawan dari qanaah adalah tama'. Ada iqna, ada tama'. Kalau kita menjadi orang yang qana', qana' itu apa yang Allah kasih, tapi berusaha dulu. Dengan mentang-mentang dah sembahyang, duduk aja masjid, tak melakukan apa-apa, tak peduli lagi ke anak, tak peduli lagi kepada isteri. Kita katakan Allah ada, rezekinya dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berusaha. Kalau solat itu sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Maka para sahabat ada yang pekerjaannya sebagai petani, ada pedagang. Ada yang kaya, Abdurrahman bin Auf, orang kaya kan, semangat dia dalam beribadah, kemudian tidak meninggalkan dunianya. Ada sahabat Rasulullah namanya Abu Darda. Abu Darda ini kawan dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi oleh Rasul. Jadi pada masa-masa tersebut, Salman Al-Farisi ini sebetulnya suka dengan istri Abu Darda sebelum dia menikah. Jadi Abu Darda pada satu ketika Salman Al-Farisi ngajaklah Abu Darda, karena sudah dipersaudarakan, dah dekat betul. Salman Al-Farisi ini kita kenal seorang sahabat Rasulullah yang sangat gagah, pemberani, kaya pula. Kaya. Kemudian kata Salman Al-Farisi, wahai saudaraku Abu Darda, tolong kawani aku untuk melamar si anu itu. Diajaklah Abu Darda. Ketika diajak oleh Salman Al-Farisi, disampaikan hajatnya kepada orang tua wali dari perempuan tadi. Yang menyampaikannya Abu Darda, karena Salman Al-Farisi agak gagok, agak susah dia cakap, tak berani. Abu Darda ni berani. Dia sampaikan, ini sahabat Rasulullah, namanya Salman Al-Farisi, tokoh penting, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Dia tertarik dengan anak gadis bapak. Tertarik. Kemudian disampaikanlah, saya ini bapaknya, memang ayahnya, tapi keputusan pada anak kami. Ditanyalah sama anaknya. Ketika ditanya, wahai anakku, ada sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi yang ingin melamar engkau, bersediakah engkau? Apa jawab daripada perempuan tadi? Kalau yang melamar saya Salman Al-Farisi, saya tak mau. Tapi kalau yang melamar saya adalah Abu Darda, saya mau. Nah, coba kalau kita punya kawan macam tu, Pak. Kita kawan kita minta tolong kawan sama minta temani. Nak menjarum namanya tempat kami namanya kan, sampaikan hajat. Rupanya kata anak gadis, saya suka sama Abu Darda. Kalau Abu Darda yang melamar saya mau. Ternyata disampaikan itu kepada Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Kau dengar itu Abu Darda? Kalau engkau yang melamarnya, dia mau menikah dengan engkau. Akhirnya diberikanlah syarat-syarat yang dibawa tadi, engkau nikahlah dengan perempuan, dan dinikah. Tapi setelah terjadinya pernikahan beberapa tahun kemudian, karena saking semangatnya Abu Darda beribadah, tak dihiraukannya anaknya lagi, istrinya tak disentuhnya lagi. Sempat pada satu ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, disampaikannya, ni suamiku Abu Darda tak ada lagi tertarik kepada dunia gitu. Dia sibuk ibadah saja, zikir, solat, puasa. Maka apa kata Salman Al-Farisi? Wa inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya atas dirimu Tuhanmu punya hak. Kemudian keluargamu atas dirimu ada haknya. Dirimu atas dirimu pun ada haknya. Hak ibadah istirahat maksudnya. Maka tunaikanlah hak setiap orang tersebut kepada hak-haknya masing-masing. Maka tersinggunglah Abu Darda. Jadi malas bekerja pun tidaknya, sibuk ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi itu betul. Seimbangkanlah antara amalan dunia dan masalah akhirat. Jadi bagi kita umat Islam, kita senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan sudah dikumandangkan, apapun aktivitas kita kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak yang rezeki yang Allah berikan kepada kita, ridhalah menerimanya. Ada ridha, ada ikhlas.
Kalau berhubungan dengan masalah takdir, maka kaitannya dengan ridha, termasuk rizki. Rizki itu kan ketetapan Allah. Ada orang yang kerjanya sikit saja, duit yang dia dapat banyak. Ada orang yang berusaha mati-matian, pergi pagi balik sore, langgang-langgang lintang pukang mencari dunia, tapi yang didapat tak seberapa. Memang segitulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk rizki itu takkan pernah tertukar. Dan kita takkan mati sebelum jatah rizki kita itu habis. Jangan terlalu banyak-banyak minta, ya Allah banyakkanlah rizki kami. Kalau banyak-banyak nanti kita dapat cepat pula kita mati kan. Kalau memang disegerakan oleh Allah rizki yang sudah Allah tetapkan. Jadi dalam masalah rizki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tak pernah puas. Nafsu yang tak pernah puas yang disebut dengan tamak tadi. Jadi sifat manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam," kalaulah seorang anak Adam itu diberikan waziyan minaz zahab, satu buah lembah, satu buah ngarai yang isinya emas, maka kalau diberi satu, kemudian kalau ditanya nak lagi tak, la tamanna waziyan ukhra, pasti dia akan berharap mendapatkan satu lembah lagi. Itulah sifat manusia, tak pernah puas, tak pernah kenyang. Maka dalam masalah harta ini kita wajib berusaha, tapi jangan habis hari hanya untuk mengejar harta dunia. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin terbaik. Nah, jadi tetangga disebutkan oleh Rasulullah. Siapa tu tetangga? Dalam kajian fikih disebut tetangga adalah orang yang 40 buah rumah ke depan, 40 buah ke samping, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu yang disebut dengan tetangga. Kalau kita tinggal di komplek, otomatis jarak 40 buah rumah tu tak banyak. Tapi kalau kita tanya, siapa yang tahu siapa saja nama-nama tetangga kita yang ada di 40 buah rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan tadi? Orang di luar negeri dia tahu, karena sosial media hari ini kan orang yang jauh dia kenal, tapi orang yang sebelah rumahnya pun dia tak tahu. Saudaranya, tetangganya sakit, tetangganya kehilangan, sampai tetangganya meninggal dunia, kadang-kadang dia tak tahu. Kena terlalu tinggi pembatas dinding rumah, tak tahu lagi tetangga. Maka tetangga di sini baik muslim atau non muslim, kita harus berlaku baik, terlebih-lebih kepada orang muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta marakatan faksir ma'aha." Kalau kalian memasak masakan yang berkuah, masak sup, masak kolak, faksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian berbagilah dengan jiran tetangga engkau. Kenapa? Untuk mempererat tali persaudaraan. Jangan sampai kita membuat makanan baunya menandang, ke mana-mana perginya kan, masak kolak durian kan, sampai menangis merengek anak tetangga kita tertawa, tengok sian Sanu tak makan ini kita enak kan. Jadi itu sama anak kita, sehingga terbentuk karakter keluarga sampai ke anak-anak tadi bersifat sampilik kariang, pelit. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada tetangga maka akan menjadi mukmin terbaik. Kemudian wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman, bahwasanya engkau mencintai sesuatu, kemudian engkau memberikan sesuatu yang engkau suka, yang engkau senangi, sebagaimana yang engkau senangi kepada saudaramu, memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa tentram kepada saudara-saudara kita, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang mendatangkan rasa aman bagi orang lain disebabkan lisannya, karena lisan, min lisanihi wa yadihi. Ada orang yang kadang-kadang kalau dia asal bercakap sikit disinggung orang lain, asal bergerak sikit sakit orang lain. Ada yang jadi hobi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Dan mudah-mudahan ada rasa simpati dan empati tertanam di dalam diri kita. Kalau disebut simpati, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang susah. Umpama pada hari ini saudara kita di Rempang yang konon kabarnya akan digusur oleh pemerintah, bukan digusur katanya, dipindahkan saja kan.
Kita bersedih, ikut berdoa kepada Allah, semoga orang-orang yang berlaku zalim mengambil hak orang lain karena terusir dia dari rumahnya yang sudah mereka tunggu beberapa lama, beratus tahun konon kabarnya, itu dia ambil dengan alasan punya negara. Kan pada hari ini jelaskan itu bukan, sudah menjadi hak milik mereka meskipun tak ada sertifikat. Sedih kita melihat mereka di sana, ikut membantu mungkin, bahkan tidak hanya bersimpati, merasa kasihan tengok saudara kami, sampai berempati. Kalau bersebut berempati, ikut serta merasakan, kemudian ikut melakukan aksi. Contoh, kemarin ada penggalangan dana mungkin untuk saudara-saudara kita karena susah mereka bekerja menjaga tanahnya, kemudian kita ikut menyumbang 500.000 untuk memberikan makanan saudara-saudara kita yang ada di Rempang contohnya. Banyak hal yang lain kan, kadang-kadang ada yang dari Palestina datang kan, kita berikan sumbangan. Kenapa kita berikan sumbangan? Karena saudara-saudara kita contohnya di Palestina, jauh di sana, terancam nyawanya, tanahnya. Kita kan berikan bantuan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada rasa tersebut, maka kita akan menjadi muslim terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pesan Rasulullah adalah wala tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tughnital qulub. Jangan terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa itu menyebabkan hati mati. Hari ini kalau kita tengok televisi atau di video-video online, itu banyak hal-hal yang dibuat dalam bentuk guyonan yang lucu-lucu. Coba tengok di TV dari pagi, sore, malam, ketawa aja sih. Lawak-lawak. Bukan tak boleh ketawa. Rasulullah SAW pun pernah tertawa, sampai Rasulullah tu urat lehernya tu tegang karena ketawa. Satu di antara sebabnya, contoh Rasulullah tertawa itu, ada sahabat nabinya Nuaiman. Nama sahabat ni Nuaiman. Nuaiman ni orangnya lugu. Pada satu ketika Rasulullah tu punya tamu dari luar Madinah, dia membawa unta besar. Apa kata sahabat yang lain? Wahai Nuaiman, kalau engkau berani menyembelih hewan unta ni, kami kasih hadiah. Nuaiman ni lugu, disembelih dia. Akhirnya Rasulullah kesulitan, harus mengganti unta dia, besar untanya. Dikejar Nuaiman, lari dia kan, dia tahu dia salah. Kemudian pada satu ketika dia dibawa oleh Abu Bakar Siddiq dalam perdagangan. Dan ada yang diberi amanah untuk menjaga makanan. Nuaiman lapar waktu itu. Lapar Nuaiman, kemudian ketika itu Nuaiman lapar, dia minta makanan. Tak boleh, nanti belum jatahnya makan, kata yang jaga makanan. Kalau tak dibolehkan, nanti tengoklah nanti. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pasar, dia tak pegang uang. Sampai di pasar dia sampaikan, dia juallah kawan yang tak mau kasih makan tadi. Disampaikan kepada pembeli budak, kan masa itu ada perbudakan. Dia sampaikan, aku ada budak, kata Nuaiman. Itu di sana tu budak tu. Aku jual dengan harga segini, katanya. Dia jual harga, disepakati harganya, tapi budak ni ada penyakitnya satu. Kalau dikatakan dia budak, pasti dia tak mengaku budak. Saya ni orang merdeka. Akhirnya dari jual, diterima uang, kemudian mau diambil, sudah terjual. Apa kata orang tadi? Saya ni orang merdeka. Engkau ni membual. Tadi tuan engkau lah katakan, kalau nanti engkau dikatakan budak, pasti engkau tak mengaku. Akhirnya terjuallah sahabat tadi. Sampai cerita itu kepada Rasulullah, tertawa Rasulullah. Sampai hatta badas wajibu, sampai tegang urat leher Rasulullah, sampai nampak gigi geraham Rasul sana ketawa. Sampai ketika ada tamu datang, selalu diceritakan tentang Nuaiman tadi. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah, yang simpel, tapi ada hal-hal tertentu yang tak boleh kita lakukan dalam berlebihan. Termasuk dalam ibadah pun tak boleh berlebihan. Tertawa apa lagi? Karena dapat mematikan hati. Jadi Bapak Ibu ni rahmati oleh Allah, ini 5 pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berhati-hati dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlaku baik kepada tetangga, mencintai apa yang kita cintai sebagaimana apa yang kita harapkan untuk saudara kita. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu banyak tertawa. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, karena waktu sudah masuk, mungkin kita akhiri tanpa sesi tanya jawab. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.